Ya, uji coba perluasan sistem ganjil genap untuk membatasi kendaraan di ruas jalur ibu kota telah dilakukan sejak 6 Juni lalu. Bagaimana warga ibu kota menanggapi kebijakan baru ini? Simak liputan selengkapnya dalam Jakarta Bicara bersama rekan Agung Hardiansyah. Jakarta hampir kembali normal. Setelah digempur pandemi COVID-19 2 tahun terakhir, kini warga kembali turun ke jalan untuk melakukan aktivitasnya, menyusul berbagai pelonggaran aturan PPKM. Salah satu parameter yang dapat diamati untuk melihat tingginya geliat aktivitas masyarakat, ini dengan melihat jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalur-jalur ibu kota. Nah, untuk mengantisipasi adanya kemacetan, pemerintah DKI Jakarta pun kemudian kembali memperlakukan sistem ganjil genap. Jika sebelumnya pemerintah hanya memperlakukan di 13 titik, yakni mulai dari Sudirman, Tamrin, Sisinga, Mangaraja, dan beberapa lokasi lainnya, maka kemudian pemerintah menambahkan 13 titik lokasi tambahan, mulai dari Majapahit, Hayam Wuruk, hingga ke jalur tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Jalan Balikpapan, Jakarta Pusat. Bagaimana kemudian warga DKI Jakarta menanggapi perluasan skema ganjil genap ini? Ya, kemacetan memang telah lama menjadi wajah ibu kota. Tiap pagi di awal kegiatan warga atau sore hari, manakala warga melakukan perjalanan pulang, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 memadati ruas jalan. Meski sempat lenggang dampak pembatasan aktivitas di tengah pandemi, kini hampir seluruh jalur kembali padat. Lantas, pembatasan kendaraan melalui skema ganjil genap pun disambut positif oleh sebagian warga. Saya kira kalau untuk kepentingan mengatur lalu lintas, saya kira nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi merasa kesulitan nggak Pak kalau jalan-jalan kemudian diputar-putar gitu gara-gara di sana sini ada perluasan ganjil genap? Kalau itu pasti. Tetapi kan kalau untuk kepentingan umum kan kita harus maklumi. Oke, harapannya terkait lalu lintas di Jakarta seperti apa Pak? Lalu lintas bisa lancar, aman. Jakarta aman. Nggak apa-apa sih biar lalu lintasnya biar terurai. Oke, kesulitan nggak cari jalan? Kesulitan lumayan. Kendati demikian, tidak sedikit juga yang mengeluhkan kebijakan ini karena semakin sulit mencari celah jalan ketika kendaraan yang dimiliki berplat nomor berbeda dengan tanggalnya. Ya pusing aja gitu, muter-muter gitu jadinya. Oke, Iya, harapannya buat pemerintah ya seperti harusnya lebih dievaluasi lagi ganjil genapnya gitu, supaya lebih efisien buat pengendara. Saya nggak ngurusin itu, biarin aja lah. Kalau tanggal genap mobil saya ganjil, saya tidur. 13 titik yang sebelumnya telah menjadi area pembatasan kendaraan skema ganjil genap kembali berlaku mulai Juni 2022. Sementara 13 lokasi baru lainnya melalui proses uji coba pada 6 hingga 12 Juni terlebih dahulu. Selama periode uji coba ini, petugas tidak memperlakukan tilang, melainkan peringatan berupa teguran. Penilangan baru akan dilakukan sejak 13 Juni 2022. Prosedur penilangan juga dilakukan dengan dua cara, yakni 14 titik akan menggunakan cara penilangan melalui kamera ETLI atau Electronic Traffic Law Force Enforcement. Sementara 12 titik lainnya masih dilakukan penilangan secara manual atau anggota polisi yang berada di lokasi. Sebagian setuju, sebagian menolak perluasan ganjil genap ini karena alasan harus kembali beradaptasi, sulit mencari jalur-jalur yang harus dilewati. Namun kami kira, baik pihak yang setuju maupun pihak yang tidak setuju dengan perluasan sistem ganjil genap ini, tentunya sepakat bahwa tujuan dari perluasan sistem ganjil genap ini semata-mata adalah untuk mengurai kemacetan di wilayah ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Agung Hardiansyah, Dadi Beradi, dan Mas Turi, A News melaporkan.